Agus, pria sederhana berijazah SD, datang melamar pekerjaan sebagai OB. Namun ia dihina karena baju lusuh dan bau keringat. Tak lama setelah ia pergi, sistem perusahaan tiba-tiba mati total. Hingga hampir mengalami kebangkrutan. Bos utama, Arinda, mencari Agus untuk meminta maaf. Agus pun dipromosikan menjadi kepala sistem keamanan. Ketekunannya membuat semua hormat dan Arinda jatuh cinta padanya. 2 tahun kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah pepohonan di pinggir jalanan kota Jakarta. Udara terasa sedikit gerah, dan debu beterbangan setiap kali angin menyapu jalanan. Agus, pria sederhana berusia 27 tahun, melangkah pelan menyusuri trotoar sambil menggenggam map plastik lusuh. Kemeja biru muda yang ia kenakan sudah pudar warnanya. Bagian lehernya sedikit kusam karena sering dipakai. Celana panjang hitamnya juga mulai robek kecil di ujung, dan sandal jepitnya sudah retak di bagian tumit. Tapi di balik penampilan sederhananya, ada harapan besar di dadanya, mendapatkan pekerjaan. Bismillah. Gumamnya lirih sambil mengusap keringat yang menetes di pelipis. Ia berdiri di depan gedung tinggi Metropolitan Tech, perusahaan besar yang terkenal dengan standar ketat dan lingkungan kerja mewah. Gedung itu menjulang gagah dengan dinding kaca mengilap dan pintu otomatis yang berputar. Agus menghela napas panjang sebelum melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak lantai lobi, mata-mata orang langsung tertuju padanya. Para karyawan dengan jas rapi dan sepatu mengilap menatap dengan alis terangkat. Aroma parfum mahal menyelimuti ruangan, kontras dengan bau keringat tubuh Agus yang baru berjalan jauh tanpa kendaraan. Ia tersenyum kikuk, mencoba mengabaikan tatapan sinis yang menusuk. "Selamat pagi, Bu. Saya ingin melamar sebagai OB," ucap Agus dengan suara pelan tapi jelas, menyodorkan map plastik berisi ijazah SD dan surat lamaran yang ia tulis tangan semalaman. Resepsionis, wanita muda dengan riasan sempurna dan blazer hitam, mengangkat kepalanya dengan ekspresi datar. Ia melirik Agus dari atas ke bawah, seolah menilai penampilannya bukan sebagai pelamar kerja, melainkan pengganggu. "Surat lamaran?" tanyanya dingin. Agus mengangguk dan menyodorkannya dengan tangan sedikit gemetar. Tepat di belakangnya, beberapa karyawan yang baru masuk kantor ikut memperhatikan. Seorang pria berjas abu-abu berbisik pada temannya. "Lihat tuh, modal sandal jepit mau kerja di sini." Temannya tertawa kecil sambil menutup mulut. "OB juga harus enak dilihat, bro. Ini kayak tukang becak nyasar," ujarnya pelan tapi cukup terdengar. Wajah Agus perlahan memerah. Ia menggigit bibir, mencoba menahan rasa sakit di dadanya. Ia tidak marah, karena sudah terlalu sering hidupnya diwarnai hinaan semacam itu. Tapi entah kenapa, kali ini terasa lebih menusuk. Mungkin karena ia benar-benar berharap. "Mas, tahu nggak ini perusahaan besar?" ujar resepsionis sinis. "Bukan tempat asal masuk. OB pun harus rapi, wangi, dan punya pengalaman. Kamu yakin?" Agus mengangguk pelan. "Saya yakin, Bu. Saya mungkin gak punya pengalaman, tapi saya mau belajar. Saya cuma ingin kerja jujur, supaya bisa bantu keluarga saya di kampung." Jawabnya lirih namun tegas. Perempuan itu mendengus pelan, menaruh map itu di atas meja tanpa niat melihat isinya. "Ya sudah, nanti kami hubungi. Kalau lolos. Kalau enggak, ya, coba cari tempat lain," ucapnya asal, seolah hanya ingin Agus cepat pergi dari lobi yang mewah itu. Beberapa karyawan lain mulai tertawa kecil sambil lalu. "Gila, pede banget, ijazah SD," celetuk seorang pria. "Mau jadi OB aja harus keren sekarang," balas yang lain sambil menggeleng. Suasana lobi terasa menyesakkan bagi Agus. Setiap langkahnya seperti ditertawakan, setiap tarikan napas seperti direndahkan. Namun, meski hatinya seperti diremas, Agus tetap menegakkan punggung. Ia bukan orang kaya, tapi ia punya harga diri. Ia bukan orang pintar,
Tapi ia punya tekad. Dalam diam, ia melangkah keluar gedung sambil menatap langit biru pucat. Mereka boleh meremehkan, gumamnya. Tapi aku nggak akan menyerah. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil dan hinaan yang ia telan pagi itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya, dan dalam hidup mereka yang menertawakannya. Ruang wawancara itu begitu rapi dan modern. Dinding putih bersih, pendingin ruangan membuat hawa menjadi sejuk, dan aroma parfum mahal menyebar dari staf HR yang duduk di balik meja kaca transparan. Kursi tempat Agus duduk bahkan terasa terlalu mewah baginya. Ia takut mengotori kursi itu dengan baju lusuhnya. Agus duduk tegap, tapi telapak tangannya mulai basah oleh keringat. Ia tahu, ini bukan sekadar wawancara OB biasa. Ini adalah kesempatan hidup. Kesempatan untuk keluar dari kemiskinan yang mengekang sejak kecil. Namun detik demi detik, kepercayaan dirinya perlahan hancur, bukan karena pertanyaan yang sulit, melainkan karena tatapan merendahkan dari orang-orang di ruangan itu. Seorang staf HR wanita, berpenampilan glamor dengan rambut disanggul rapi dan kuku dicat merah, mendengus pelan saat mencium aroma keringat Agus. Ia bahkan menutup hidungnya dengan tisu sambil berbisik ke temannya yang duduk di samping. Astaga, bajunya bau keringat. Dia nggak tahu caranya datang wawancara ya. Bisiknya lirih tapi cukup terdengar. Temannya yang duduk di samping, seorang pria muda dengan jas abu-abu, menahan tawa sambil membalik kertas CV Agus yang hanya berisi satu lembar fotokopian ijazah SD. Wah, ini unik banget, katanya sambil mengangkat kertas itu seperti barang antik. Tawa kecil terdengar di ruangan. Beberapa karyawan yang kebetulan lewat di luar kaca transparan juga ikut melirik dan tersenyum sinis. Bagi mereka, kedatangan Agus seperti hiburan kecil di pagi yang membosankan. Tapi bagi Agus, setiap senyum meremehkan itu adalah luka yang menancap dalam. Saya cuma ingin kerja apa saja, ucap Agus pelan, berusaha menjawab pertanyaan seadanya dari pewawancara. Saya kuat kerja, nggak gampang ngeluh. Saya siap mulai dari bawah. Pria muda itu mengangkat alis. Mulai dari bawah? Kamu udah dari bawah banget, Mas, katanya sambil tertawa kecil. Teman-temannya ikut tersenyum. Kalimat itu menghantam hati Agus seperti palu berat. Tapi ia tetap diam. Ia tidak ingin membalas. Ia hanya menunduk dan menggenggam map plastiknya lebih erat. Seolah itu satu-satunya pegangan harga dirinya. Wawancara itu tidak berlangsung lama. Mereka tidak benar-benar bertanya tentang kemampuan atau kesungguhan Agus. Mereka hanya melihat penampilan, mendengar latar belakangnya. Lalu diam-diam memutuskan, tidak layak. Baik. Nanti kami hubungi kalau kamu lolos, ujar staf HR dengan nada dingin. Ia menyelipkan map Agus ke tumpukan paling bawah, tanpa niat sedikit pun untuk membacanya lagi. Agus hanya mengangguk pelan. Saat keluar dari ruangan itu, suara tawa kecil kembali terdengar dari balik pintu. Ia tahu, mereka bukan menertawakan candaan, tapi menertawakannya. Langkah kakinya terasa berat ketika ia keluar dari gedung besar itu. Di luar, matahari sudah mulai terik. Orang-orang berlalu lalang dengan kemeja bersih dan sepatu mengilap. Sementara dirinya, dengan sandal jepit retak, merasa seperti bayangan yang tak berarti. Ia duduk di kursi beton dekat taman kecil depan gedung. Map plastik itu kini diremas erat di tangannya. Air matanya hampir menetes. Tapi Agus buru-buru mengusapnya. Jangan nangis. Lelaki nggak boleh nyerah. Bisiknya pada diri sendiri. Ia menatap ke langit, mencoba mencari secercah harapan. Ya Allah, aku cuma pengin kerja jujur. Aku cuma pengin bantu keluarga. Kalau ini bukan jalannya, tolong kasih aku jalan lain. Doanya lirih. Angin siang bertiup pelan, seakan menghapus sedikit rasa sakit di hatinya. Ia tidak tahu bahwa orang-orang yang menertawakannya hari ini suatu saat akan berdiri di hadapannya bukan dengan tawa, tapi dengan rasa hormat. Dan wanita yang bahkan tidak mau menatap matanya hari ini, kelak akan menyesali caranya meremehkan orang sederhana sepertinya. Agus berdiri perlahan, merapikan kemeja lusuhnya, lalu melangkah pergi. Ia tidak membawa pekerjaan hari itu. Tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar, tekad untuk membuktikan bahwa hinaan bukan akhir dari hidupnya. Siang itu,
Mentari mulai condong ke barat. Suasana di gedung megah Metropolitan Tech yang biasanya tenang dan penuh kesibukan, tiba-tiba berubah drastis. Dari lantai 1 hingga lantai 20, seluruh aktivitas mendadak berhenti seperti dunia kehilangan daya. Komputer padam bersamaan, layar-layar monitor gelap, sistem fingerprint mati total, bahkan lift berhenti di tengah jalan. Karyawan yang berada di dalam lift panik, memukul-mukul pintu sambil berteriak minta tolong. Suara alarm darurat menggema lirih, bukan karena bahaya kebakaran, melainkan keruntuhan total sistem. Apa yang terjadi? Teriak salah satu manajer operasional sambil menatap layar server yang berkedip merah. Bagian IT kalang kabut. Para teknisi berlarian keluar masuk ruang server, membuka panel, mencabut dan memasang ulang kabel. Tapi tak satu pun dari mereka bisa mengakses sistem. Server utama, crash. Seru Rudy, kepala IT, dengan wajah pucat. Ini bukan error biasa. Ini kayak ada sabotase atau sistem overload. Laporan demi laporan masuk ke ruang pusat kontrol. Transaksi keuangan tertahan. Meeting online dengan investor luar negeri terputus. Bahkan jaringan komunikasi internal mati total. Ribuan data real-time perusahaan menggantung di udara. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kerugian perusahaan sudah mencapai ratusan juta dan terus bertambah. Lift macet di lantai 12. Teriak salah satu teknisi keamanan. Karyawan panik di tangga darurat. Tambah yang lain. Suasana kantor berubah jadi lautan kebingungan. Karyawan yang biasanya sibuk dengan laptop kini hanya berdiri terpaku. Beberapa mulai panik, dan sebagian bahkan menangis karena terjebak di ruangan tanpa koneksi. Di tengah kekacauan itu, suara hak sepatu terdengar dari lorong lift darurat. Tok, tok, tok. Langkah tegas itu membuat semua orang langsung menoleh. Arinda, CEO muda, cantik, tapi sangat tegas, turun langsung dari lantai 15. Rambut hitamnya terikat rapi. Blazer putih elegan yang ia kenakan membuat auranya begitu berwibawa. Namun di wajahnya, ada ketegangan yang jarang terlihat. Rudy, apa yang terjadi dengan sistem kita? Tanyanya tajam. Bu, server utama drop. Sistem tidak bisa di-booting ulang. Kami sudah coba recovery, tapi semua firewall lumpuh. Kami bahkan tidak bisa masuk ke panel admin. Jawab Rudy dengan suara gemetar. Arinda mengerutkan kening. Berapa kerugian kalau ini tidak pulih dalam 2 jam? Perkiraan awal, miliaran rupiah, Bu. Semua transaksi keuangan tertahan. Investor dari Singapura sudah menelpon. Mereka panik. Jawab sekretarisnya terburu-buru. Gila. Arinda mengepalkan tangannya. Ia berjalan cepat ke ruang server. Begitu pintu dibuka, udara panas menyeruak. Beberapa kipas pendingin server berhenti total. Layar hitam dengan baris teks error berwarna merah menampilkan. Sistem failure access denied. Siapa yang terakhir kali masuk ruang sistem ini? Tanya Arinda. Rudy menelan ludah. Tadi pagi, ada satu pelamar OB yang sempat memperingatkan satpam tentang kabel panel A yang mengeluarkan percikan. Tapi kami pikir itu nggak penting. Setelah itu, nggak ada siapa-siapa yang kami izinkan masuk, Bu. Arinda langsung menatap tajam. Pelamar OB? Apa kalian bahkan mendengarkan peringatannya? Ruangan seketika hening. Para staf saling pandang, menyadari bahwa mereka mengabaikan sesuatu, atau seseorang, yang seharusnya mereka dengar. Arinda menarik napas dalam-dalam. Matanya menyipit. Cari orang itu. Sekarang juga. Ucapnya tegas. Sementara itu di luar gedung, Agus tengah duduk di warung kecil dekat terminal. Ia baru saja selesai makan nasi bungkus sederhana. Saat itu, ia tidak tahu bahwa perusahaan besar yang tadi pagi menghinanya kini sedang lumpuh total. Dan namanya disebut-sebut oleh CEO utama. Angin sore berhembus pelan. Dalam waktu yang sangat singkat, nasib perlahan mulai berbalik arah. Sirene darurat masih berkedip pelan di beberapa sudut gedung Metropolitan Tech. Karyawan berlarian. Teknisi IT sibuk mengetik perintah recovery di layar hitam server yang penuh pesan error. Sementara itu, Arinda berdiri di ruang pusat kendali. Kedua tangannya bersedekap,
Matanya tajam memandang layar besar yang menunjukkan seluruh sistem perusahaan. Semuanya merah, tanda mati total. Ini kacau, gumam Rudy, kepala It, dengan suara lirih. Semua data terblokir, firewall nggak bisa dibuka, backup pun tidak berfungsi. Arinda menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri meski tekanan begitu berat. Investor luar negeri terus menelpon, keuangan perusahaan membeku, dan ratusan karyawan terjebak tanpa akses sistem. Namun di tengah kepanikan itu, seorang satpam berlari kecil ke arahnya. Napasnya terengah-engah. "Bu Arinda," serunya. "Ada satu hal, mungkin penting." Arinda menoleh cepat. "Apa itu?" Satpam itu menelan ludah sebelum berbicara. "Tadi pagi, sebelum sistem padam, ada pelamar OB yang datang. Namanya Agus. Dia sempat bilang ke staf resepsionis kalau dia lihat kabel di ruang panel A ngeluarin percikan. Tapi, ucapannya diabaikan." Ruangan tiba-tiba hening. Beberapa staf HR dan resepsionis yang berdiri di pojokan saling pandang dengan wajah tegang. "Apa maksudmu, diabaikan?" tanya Arinda dengan nada tajam. Satpam itu menunduk. Waktu itu, resepsionis dan beberapa staf malah ngetawain dia. "Bu, mereka pikir itu omongan asal dari pelamar yang gak pantas kerja di sini." Arinda terpaku sejenak. Semua kepingan mulai menyatu dalam pikirannya. Seandainya satu ucapan orang kecil itu didengar, semua ini tidak akan terjadi. "Cari Agus," ucap Arinda akhirnya dengan suara dalam dan tegas. "Temukan dia dimanapun dia berada." Para staf langsung bergerak. Beberapa satpam menyebar keluar gedung. Resepsionis panik mengingat kembali nomor telepon yang Agus tulis di kertas lamaran lusuhnya. Sementara itu, staf HR yang tadi pagi tertawa kini pucat pasi. "Astaga, kalau bos tahu kita yang ngetawain," bisik salah satu dari mereka. "Bukan cuma tahu," potong satpam yang ikut mendengar. "Bos udah tahu. Makanya sekarang dia cari Agus." Sementara itu, di ruang lobi, beberapa karyawan yang sempat melihat kejadian pagi tadi mulai bergumam dengan nada berbeda. "Gue kira dia cuma orang kampung. Ternyata malah dia yang tahu duluan soal kabel rusak," ucap salah seorang pria. "Gila, ini karma cepat banget," balas temannya pelan. Rasa bersalah perlahan merayap masuk ke hati mereka. Hinaan yang tadi pagi mereka lontarkan dengan mudah kini terasa seperti duri tajam yang berbalik menusuk diri sendiri. Arinda berjalan cepat menuju lift darurat. Sepatu hak tingginya menimbulkan bunyi tok, tok, tok yang menggema di lorong kantor yang sunyi. Raut wajahnya tidak lagi hanya tegang. Ada kesadaran dan penyesalan di sana. "Kita terlalu sering meremehkan suara orang kecil," gumamnya lirih. "Rudy," panggilnya pada kepala It yang ikut mengekor. Begitu Agus ditemukan, bawa dia ke ruang server. "Kalau dia tahu kabel mana yang rusak, kita mungkin masih punya peluang menyelamatkan perusahaan." "Baik, Bu," jawab Rudy tegas, meski dalam hatinya sendiri malu. Ia pun ikut tertawa kecil tadi pagi saat Agus menjadi bahan lelucon di luar gedung. Dua satpam naik ke motor patroli, melaju ke arah jalan terminal, tempat di mana Agus terakhir terlihat. Resepsionis sibuk mencoba menelpon nomor yang ditulis di surat lamaran. Suasana pencarian itu terasa seperti operasi besar. Tapi semua orang tahu, ini bukan sekadar mencari pelamar OB. Ini tentang mencari harapan terakhir bagi perusahaan yang sedang lumpuh. Di saat yang sama, Agus masih duduk di bangku warung kecil dekat terminal bus, menggenggam ponselnya yang baterainya nyaris habis. Ia tidak tahu bahwa orang-orang yang tadi menghina kini mencarinya dengan wajah pucat. Ia hanya menatap langit sore dengan perasaan campur aduk, kecewa, tapi belum menyerah. Beberapa menit kemudian, suara motor patroli terdengar mendekat. Satpam turun dengan tergesa-gesa, menghampiri Agus. "Mas Agus?" tanyanya. Agus berdiri kikuk. "Iya, saya." "Bos besar nyariin Mas," ucap satpam itu dengan nada serius. Agus terdiam. Hatinya bergetar. Orang seperti dirinya dicari oleh CEO perusahaan besar? Di gedung Metropolitan Tech, para karyawan menahan napas. Seseorang yang tadi pagi mereka hina, kini menjadi tumpuan nasib seluruh perusahaan.
Sore itu, langit Jakarta mulai berubah jingga. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, menyisakan cahaya temaram yang memantul di jalanan basah bekas gerimis. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan rumah kontrakan kecil berdinding bata tanpa ket. Anak-anak kampung yang sedang bermain bola terpaku melihat mobil itu. Kendaraan mahal seperti itu jarang sekali masuk gang sederhana seperti ini. Pintu mobil terbuka. Dari dalam, keluar seorang wanita berparas anggun dan berwibawa. Arinda, CEO Metropolitan Tech. Rambutnya masih rapi meski hari itu penuh tekanan. Tatapannya tegas. Namun sore itu ada sesuatu yang jarang terpancar dari mata seorang bos besar sepertinya. Kerendahan hati. "Bu, itu siapa ya?" bisik salah satu tetangga Agus. Beberapa orang mulai berkerumun. Penasaran. Arinda berdiri di depan pintu kontrakan Agus, mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Dari dalam, terdengar langkah kaki. Agus membuka pintu dengan wajah terkejut. Ia tidak percaya bahwa sosok yang berdiri di hadapannya saat ini adalah wanita yang tadi pagi hanya ia lihat dari jauh. Bos besar perusahaan tempat ia melamar kerja. Bu Arinda?" Suaranya gemetar, tubuhnya kaku. "Agus." Panggil Arinda dengan nada yang jauh lebih lembut dari biasanya. "Boleh saya masuk sebentar?" Agus refleks membuka pintu lebar-lebar. "Tentu, Bu. Silakan." Arinda melangkah masuk ke rumah kontrakan sederhana itu. Lantainya hanya semen polos, dindingnya kusam, dan kipas angin kecil berputar pelan di pojokan. Di atas meja kayu tua, ada piring nasi bungkus yang belum habis dimakan Agus. Suasana ruangan itu kontras tajam dengan kemewahan kantor pusat Metropolitan Tech. "Maaf rumah saya berantakan, Bu," ucap Agus gugup sambil menggaruk kepala. Arinda tersenyum kecil. "Tak apa. Aku datang bukan untuk menilai rumahmu, Agus. Aku datang untuk minta maaf." Agus membeku di tempatnya. Kalimat itu seperti tidak masuk akal baginya. Seorang CEO besar datang ke rumahnya, meminta maaf? "Saya ingin minta maaf atas semua perlakuan kasar bawahan saya tadi pagi," ucap Arinda pelan. Matanya menatap Agus dengan tulus. "Kalau saja kami mendengar ucapanmu soal kabel korslet itu, semua ini tidak akan terjadi. Perusahaan tidak akan lumpuh, dan kami tidak akan rugi miliaran rupiah." Agus terdiam, menunduk. Hatinya campur aduk antara kaget, bingung, dan haru. Selama hidup, belum pernah ada orang berkuasa meminta maaf padanya, apalagi orang sebesar Arinda. "Saya juga salah," lanjut Arinda. "Sebagai pemimpin, saya terlalu terbiasa mendengar orang yang bersuara keras, dan mengabaikan suara kecil seperti kamu. Padahal, kadang, suara kecil itulah yang menyelamatkan segalanya." Suasana ruangan hening. Agus menggenggam map lamaran lusuhnya yang tadi pagi ia bawa. "Saya cuma pengen kerja, Bu. Saya cuma pengen buktiin, orang kayak saya juga bisa berguna," ucapnya pelan. Arinda mendekat, berdiri di hadapannya. "Dan kamu sudah membuktikannya, Agus. Tanpa kamu sadar, kamu sudah menyelamatkan perusahaan kami. Kami hanya terlambat mendengarmu." Mata Agus mulai berkaca-kaca. Ia mengedip cepat, berusaha menahan air mata. Tapi perasaan yang menumpuk sejak pagi, rasa malu, hina, sakit, kecewa, tiba-tiba mencair saat mendengar kata-kata Arinda. "Mulai besok, saya ingin kamu datang ke kantor. Tapi bukan sebagai pelamar OB yang ditertawakan. Aku akan tempatkan kamu untuk membantu tim keamanan sistem. Kamu punya insting tajam. Kami butuh orang jujur dan ulet seperti kamu," ucap Arinda mantap. Agus hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Bu, saya cuma lulusan SD. Saya nggak ngerti komputer kayak orang-orang itu." Arinda tersenyum. "Tapi kamu punya sesuatu yang mereka nggak punya, kepekaan dan kejujuran. Ilmu bisa dipelajari, tapi hati seperti itu jarang ada." Air mata akhirnya menetes dari mata Agus. Ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi." Arinda mengulurkan tangan.
Cukup bilang kamu siap kerja keras. Agus meraih tangan itu dengan gemetar. Sentuhan itu bukan sekadar jabat tangan, tapi awal takdir baru di luar rumah kontrakan. Beberapa tetangga masih melongo, tak percaya melihat pemandangan itu. Bos besar perusahaan datang ke rumah sederhana seorang pria miskin untuk meminta maaf dan memberinya kesempatan. Sementara di dalam hati Arinda, benih kecil rasa hormat, dan sesuatu yang lebih hangat dari itu, mulai tumbuh perlahan. Pagi itu, udara terasa berbeda bagi Agus. Bukan karena cuaca, tapi karena perasaan di dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia akan melangkahkan kaki ke sebuah perusahaan besar bukan sebagai pelamar yang ditertawakan, melainkan sebagai orang yang diberi kepercayaan. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Mengenakan kemeja putih sederhana yang baru ia beli dari pasar loak semalam, disetrika sebaik mungkin meski masih ada sedikit lipatan. Celana hitam lusuhnya kini bersih. Sandal jepitnya diganti sepatu kain murah hasil tabungan kecilnya. Di wajahnya terlukis gugup, tapi juga semangat yang menyala. "Ya Allah, bantu aku hari ini," bisiknya lirih di depan cermin kecil kamarnya sebelum berangkat. Saat tiba di depan gedung Metropolitan Tech, suasana pagi masih ramai. Para karyawan berdatangan dengan pakaian rapi dan parfum mahal. Tapi kali ini, meski tatapan-tatapan sinis masih ada, Agus tidak lagi menunduk. Ia menggenggam ID card barunya, bertuliskan Security System Assistant, dengan dada sedikit terangkat. Satpam yang kemarin datang menjemputnya menyapa dengan senyum lebar. "Pagi, Mas Agus," katanya dengan nada hormat yang berbeda dari sebelumnya. "Pagi, Pak," jawab Agus pelan tapi mantap. Di dalam lobi, beberapa resepsionis dan staf HR yang dulu menertawakan mulai canggung melihatnya. Mereka saling berbisik pelan, tapi tidak ada lagi suara tawa keras seperti kemarin. Tatapan mereka kini bercampur rasa bersalah dan kagum. Agus hanya tersenyum tipis dan terus berjalan. Di lantai 7, Arinda sudah menunggunya di depan ruang IT. Mengenakan blazer biru tua dan rambut dikunci rapi, CEO muda itu terlihat tegas namun hangat. "Pagi, Agus," sapa Arinda. "Pagi, Bu Arinda," jawab Agus dengan sedikit gugup. Arinda menepuk pundaknya. "Mulai hari ini, kamu bukan orang luar lagi. Kamu bagian dari kami. Kamu akan belajar tentang sistem keamanan dari tim terbaik. Kau punya insting yang tajam, Agus. Kadang kejujuran dan kemauan belajar jauh lebih berharga daripada gelar." Agus menunduk haru. Kalimat itu seperti cahaya yang menembus setiap luka lama yang ia bawa selama ini. Ia tak menyangka, orang yang dulu seperti tak terjangkau, kini berdiri di depannya dengan kata-kata yang menguatkan. Begitu masuk ruang IT, semua mata tertuju padanya. Para teknisi yang dulu menganggap remeh kini dipaksa menahan gengsi. "Ini Agus," kata Arinda kepada seluruh tim. "Tanpa peringatannya kemarin, sistem kita mungkin sudah mati total. Jadi, saya minta semua orang menghormatinya seperti anggota tim lainnya." "Baik, Bu," jawab para staf serempak, meski beberapa wajah tampak malu. Rudy, kepala IT, menghampiri Agus dengan tangan terulur. "Maaf ya, Gus. Gue kemarin sempet ketawa waktu lo ngomong soal kabel korslet itu. Tapi ternyata lo bener," ucapnya tulus. Agus tersenyum dan menjabat tangannya. "Nggak apa-apa, Bang. Saya juga masih belajar." Hari itu dimulai dengan pelatihan sederhana. Agus diajari mengenali panel-panel keamanan, cara membaca indikator server, dan jalur-jalur kabel utama. Awalnya ia kesulitan. Tangannya beberapa kali salah mencabut kabel, tapi ia cepat belajar. Semua instruksi ia simak dengan serius. Tidak seperti sebagian orang yang hanya bekerja untuk gaji. Saat istirahat siang, Agus duduk di kantin sendirian. Beberapa karyawan lewat sambil melirik. Tapi kali ini, lirikan itu bukan merendahkan, melainkan kagum. Mereka mulai berbisik. "Itu tuh, orang yang nyelamatin sistem kemarin." Senyum kecil muncul di bibir Agus. Ia teringat hari kemarin, saat ia ditertawakan seperti orang tak berguna. Tapi kini, hanya dalam satu hari, dunia seakan berputar. Sore harinya, Arinda mendatangi ruang IT lagi.
Ia melihat Agus masih duduk di depan layar, mencatat setiap instruksi ke buku kecil yang lusuh. "Kamu belum pulang?" tanya Arinda. Agus kaget. "Belum, Bu. Saya pengen ngerti lebih banyak tentang sistem ini. Biar bisa bantu beneran, bukan cuma numpang kerja." Arinda terdiam sejenak, menatapnya dengan kagum. Dalam dirinya tumbuh rasa hormat yang tulus. Orang yang kemarin dianggap tak pantas, kini menunjukkan dedikasi yang bahkan jarang ia lihat pada pegawai bergelar tinggi. "Kalau kamu terus punya semangat seperti ini," ucap Arinda lembut, "aku yakin kamu akan jadi orang besar di sini." Agus tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Saya nggak pengen jadi siapa-siapa, Bu. Saya cuma pengen bermanfaat." Di dalam hati Arinda, kalimat sederhana itu terasa lebih dalam dari pidato manapun. Karena bagi seorang pemimpin sejati, orang seperti Agus bukan sekadar karyawan, tapi permata yang tak terlihat oleh mata orang sombong. Dan bagi Agus, hari itu menjadi awal dari babak hidup yang sama sekali baru. Bukan lagi orang kecil yang diremehkan, tapi seseorang yang mulai dilihat dan dihargai. Waktu berjalan cepat. Hari-hari yang awalnya dipenuhi rasa gugup kini berubah menjadi rutinitas penuh semangat. 6 bulan telah berlalu sejak hari pertama Agus diterima bekerja di Metropolitan Tech. Dalam kurun waktu itu, hidupnya berubah drastis. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari siapapun. Ketika para karyawan lain baru turun dari mobil mewah, Agus sudah berada di ruang server, mengenakan rompi kerja abu-abu, sarung tangan tipis, dan lampu senter kecil tergantung di dadanya. Ia mengecek panel-panel, membersihkan debu dari kabel, memastikan setiap indikator menyala hijau. Baginya, ruang server itu bukan sekadar ruangan berisi mesin, itu adalah jantung perusahaan. Awalnya, ia hanya membersihkan kabel dan mengamati dari jauh. Tapi Agus punya satu kelebihan, ia cepat tanggap. Ia memperhatikan dengan detail jalur kabel, letak panel cadangan, posisi UPS, dan semua indikator lampu. Setiap malam, ia mencatat semua hal baru ke buku catatan kecil lusuhnya, buku yang kini sudah penuh dengan coretan, sketsa kabel, dan catatan kode sistem. "Gue heran, Gus. Lo tuh belajar lebih cepat dari anak-anak yang punya gelar S1. Celetuk Rudi, kepala IT, suatu sore. Ia menepuk bahu Agus dengan bangga. Agus hanya tersenyum malu. "Saya cuma pengen kerja bener, Bang. Kan ini tempat yang udah ngasih saya kesempatan." Keuletan dan kerendahan hatinya membuat semua orang di ruang IT mulai menghargainya. Orang-orang yang dulu tertawa ketika ia melangkah ke lobi kini tak lagi berani melontarkan komentar meremehkan. Bahkan, beberapa dari mereka datang diam-diam untuk minta bantuan. "Gus, kabel di panel B ngadat. Bisa bantu?" tanya salah satu teknisi muda. "Gus, server cadangan error. Tolong cek ya." "Gus, lo pegang backup firewall sekarang ya. Kami percayakan sama lo." Setiap panggilan itu bukan sekadar tugas kerja, itu tanda kepercayaan. Dan Agus menjaganya dengan sepenuh hati. Suatu malam, saat semua orang sudah pulang, lampu ruang server tiba-tiba berkedip merah. Sebagian sistem menunjukkan indikasi overload. Agus yang saat itu sedang membereskan kabel, langsung berlari ke panel utama. "Aduh, panel pendingin drop," gumamnya. Tanpa panik, ia membuka panel, mengecek jalur cadangan, dan dengan cekatan menyalakan pendingin manual agar server tidak overheat. Beberapa menit kemudian, indikator kembali stabil. Ketika Rudi datang tergesa-gesa, ia hanya mendapati Agus berdiri di depan panel, keringat bercucuran, namun sistem selamat dari kerusakan besar. "Lo sendirian yang nanganin ini?" tanya Rudi terkejut. Agus mengangguk pelan. "Nggak parah kok, Bang. Cuma pendingin cadangan sempat macet." "Gila, lo penyelamat kita malam ini," ucap Rudi sambil tertawa lega. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh departemen IT. Perlahan tapi pasti, Agus bukan lagi dianggap pembantu teknisi. Ia sudah jadi tulang punggung tim keamanan sistem. Karyawan lain pun mulai berubah sikap. Dulu mereka memalingkan wajah saat Agus lewat di lobi. Kini mereka mengangguk sopan, bahkan menyapanya. "Pagi, Mas Agus."
menjadi kalimat yang sering terdengar setiap ia datang. Bahkan para staf HR yang dulu menutup hidung kini bersikap ramah. Ada rasa malu sekaligus kagum dalam setiap tatapan mereka. Agus tidak pernah menyombongkan diri. Ia hanya terus bekerja dalam diam. Setiap malam sebelum pulang, Agus selalu menyempatkan diri duduk di bangku kecil ruang server, menatap lampu-lampu indikator yang menyala tenang. Dulu aku ditertawakan di sini. Sekarang aku yang melindungi tempat ini, gumamnya dalam hati. Arinda pun memperhatikan perubahan itu dari jauh. Ia sering melihat Agus dari balik kaca ruangannya di lantai atas. Pria sederhana itu bekerja tanpa keluh, bahkan melebihi orang-orang yang digaji jauh lebih tinggi. Orang ini benar-benar istimewa, pikirnya dalam hati. Dan yang paling membuat Arinda kagum, meski semua orang mulai menghormatinya, Agus tidak berubah sedikit pun. Ia tetap sopan, rendah hati, dan penuh semangat belajar. Suatu sore, dalam rapat singkat tim IT, Arinda berdiri di depan semua orang. Hari ini, aku ingin memberikan penghargaan khusus, ucapnya. Semua orang menatap ke arahnya. Untuk orang yang dalam beberapa bulan terakhir menjaga jantung sistem perusahaan ini tetap berdetak. Ia menatap Agus dan tersenyum. Terima kasih, Agus. Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Agus berdiri gugup, tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Tapi di dalam dadanya, ada rasa hangat yang tak bisa ia jelaskan. Dulu ia dianggap tidak pantas. Sekarang ia menjadi orang yang dibanggakan. Malam itu, kantor Metropolitan Tech sudah lama sepi. Lampu-lampu lantai atas telah dimatikan. Hanya menyisakan beberapa lampu emergency dan cahaya redup dari ruang server yang tak pernah benar-benar tidur. Hujan rintik pelan di luar gedung, menciptakan suara lembut di balik jendela kaca besar Arinda, yang biasanya sudah pulang sebelum pukul 9 malam. Malam itu kembali ke kantor. Ia baru saja pulang dari pertemuan investor yang melelahkan, tapi pikirannya gelisah. Sejak sistem perusahaan hampir kolaps beberapa bulan lalu, ia kerap datang diam-diam pada malam hari untuk memastikan keadaan stabil. Begitu melewati lorong menuju ruang server, langkah kakinya melambat. Dari celah pintu kaca, ia melihat sosok yang sangat familiar. Agus, pria sederhana itu duduk di lantai, bersandar pada panel pendingin, dengan posisi kepala tertunduk. Kabel LAN masih berada di pelukannya seperti bantal. Laptop terbuka di sampingnya dengan tampilan lock system yang menyala samar. Arinda membuka pintu perlahan. Klik. Suara pintu membuat Agus sedikit bergerak tapi tak terbangun. Cahaya redup dari layar menyorot wajahnya yang kelelahan. Kening sedikit berkeringat. Tangan masih menggenggam kabel, dan seragam kerjanya penuh debu. Arinda berdiri diam beberapa saat. Ada sesuatu di pemandangan itu yang menusuk hatinya. Seorang pria sederhana, yang dulu mereka hina mentah-mentah, kini menjaga perusahaan ini seperti menjaga rumahnya sendiri. Agus. Panggil Arinda pelan. Agus tersentak kaget. Ia langsung duduk tegak, mengucek matanya buru-buru. Bu Arinda. Ia menunduk gugup. Maaf, Bu, saya ketiduran. Tadi mau cek kabel panel A. Tiba-tiba. Tenang, potong Arinda dengan suara lembut. Ia melangkah masuk, menatap sekitar ruang server yang tenang. Kau kerja sekeras ini demi perusahaan ini? Agus tersenyum kikuk, menggaruk tengkuknya yang basah keringat. Saya cuma nggak mau sistem rusak lagi kayak waktu itu, Bu. Kalau server sampai drop malam-malam, bisa kacau. Jadi saya jagain aja. Lagian, saya udah terbiasa tidur di sini, ujarnya polos. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Arinda menatapnya lama. Dalam pandangan mata Agus, tak ada ambisi mengejar jabatan, tak ada pamer kehebatan, yang ada hanya ketulusan. Kamu tahu, ucap Arinda pelan sambil duduk di bangku kecil di dekatnya. Dulu waktu pertama kali kamu melamar kerja, semua orang menertawakanmu. Bahkan aku pun tidak memperhatikanmu. Tapi lihat sekarang. Ia tersenyum kecil. Kau menjaga sistem ini bahkan saat semua orang pulang tidur. Agus menunduk, menahan perasaan hangat yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Saya cuma bersyukur, Bu. Kalau bukan karena kesempatan yang Ibu kasih,
Saya mungkin masih nganggur di pinggir jalan. Jadi saya cuma pengen buktiin, saya nggak sia-siain kepercayaan itu. Arinda menatapnya dalam-dalam. Selama ini, ia dikelilingi orang-orang yang bekerja demi gaji besar, promosi, atau status. Tapi pria di hadapannya ini bekerja demi sesuatu yang lebih murni, rasa terima kasih. Suasana ruang server malam itu terasa berbeda. Tidak ada suara bising, hanya dengungan mesin dan hujan di luar jendela. Perlahan, rasa kagum yang selama ini ia rasakan terhadap Agus mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ada kehangatan aneh di dadanya, perasaan yang tak pernah ia rasakan terhadap karyawan manapun. Agus, ucap Arinda lagi, nadanya lebih lembut. Kamu bukan hanya pekerja keras, kamu punya hati yang kuat. Agus terdiam. Jantungnya berdegup cepat mendengar nada suara Arinda yang berbeda dari biasanya. Saya cuma orang biasa, Bu, jawabnya pelan. Tidak, balas Arinda, menatap matanya. Kamu luar biasa. Kamu bahkan lebih tulus dari banyak orang di sini. Hening beberapa detik. Tatapan mereka bertemu. Bagi Arinda, ini bukan sekadar melihat bawahan, tapi seseorang yang membuatnya percaya pada kejujuran. Akhirnya ia berdiri, merapikan blazer putihnya. Sudah malam. Pulang dan istirahatlah. Besok masih banyak pekerjaan. Tapi Bu, saya. Perintah CEO. Potong Arinda sambil tersenyum tipis. Kalau sistem rusak, biar aku yang marah ke kabelnya. Agus terkekeh kecil. Siap, Bu. Saat Arinda melangkah keluar dari ruang server, hatinya terasa hangat. Dalam setiap langkahnya, pikirannya hanya memutar ulang pemandangan barusan. Agus tertidur memeluk kabel dengan tulus, tanpa keluhan. Ia tahu, perasaan ini bukan lagi sekadar kagum profesional. Ini awal dari sesuatu yang lebih dalam. Sementara di ruang server, Agus duduk kembali, menatap pintu yang baru saja tertutup. Pipinya memanas. Ia tak tahu kenapa hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Malam itu, dua hati berbeda status sosial mulai bergetar dalam frekuensi yang sama, tanpa mereka sadari. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Sinar matahari menembus dinding kaca lobi Metropolitan Tech, memantulkan kilau ke lantai marmer yang mengilap. Suasana kantor ramai seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan jas rapi, sepatu mengilap, dan aroma kopi dari pantry menyebar di udara. Tapi ada satu pemandangan yang kini menjadi kebiasaan baru. Setiap kali Agus melangkah melewati lobi, semua orang menunduk hormat dan menyapanya dengan sopan. Pagi, Pak Agus. Sapa salah satu resepsionis dengan senyum kikuk. Dulu, dialah orang yang paling pertama menertawakan baju lusuh Agus saat melamar kerja. Kini, wajahnya sering memerah tiap kali berpapasan dengannya. Pagi, balas Agus dengan senyum ramah dan anggukan ringan. Beberapa staf HR yang dulu menutup hidung saat ia masuk ruangan, kini berebut memberi salam. Selamat pagi, Pak Agus. Ucap mereka rapi. Bahkan staf IT senior pun memberi jalan saat ia lewat. Orang yang dulu dianggap tak pantas masuk kantor mewah itu, kini dihormati seperti tulang punggung perusahaan. Tentu bukan karena jabatan tinggi atau pakaian mewah, melainkan rasa hormat yang lahir dari hati, dari reputasi yang Agus bangun lewat kerja keras dan kejujurannya selama berbulan-bulan. Setiap pagi, Agus tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Datang lebih awal, mengecek panel server, memastikan semua lampu indikator menyala hijau, dan menuliskan laporan kecil di buku catatannya. Ia tidak berubah, meski pandangan orang terhadapnya sudah berubah 180 derajat. Bahkan kini, banyak karyawan muda yang diam-diam menjadikannya panutan. Mereka sering memperhatikannya dari jauh. Bagaimana Agus menyapa semua orang dengan sopan, tidak pernah meninggikan diri, dan selalu siap membantu siapapun yang butuh pertolongan. Gila, itu orang dulu cuma pelamar OB, bisik salah satu staf baru kepada temannya. Sekarang, semua orang hormat sama dia. Katanya, sistem perusahaan pernah selamat gara-gara dia. Balas temannya. Gue pengen kerja kayak dia. Jujur, rajin, gak banyak gaya. Ucap staf itu kagum. Agus tak pernah mendengar semua pujian itu. Baginya,
Ia hanya melakukan pekerjaannya dengan benar. Ia tidak pernah membalas hinaan masa lalu dengan amarah atau kesombongan. Ia percaya, balas dendam terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan pembuktian. Suatu hari, dalam rapat mingguan divisi IT, Arinda hadir langsung. Ia memulai dengan kalimat yang membuat semua orang menunduk. Dulu, ada seseorang yang kalian tertawakan. Hari ini, orang itu justru jadi alasan kenapa sistem kita stabil. Ia bukan hanya karyawan, ia adalah contoh hidup bahwa kerja keras dan hati yang tulus jauh lebih kuat dari gelar manapun. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Agus hanya duduk di kursinya, menunduk malu saat tepuk tangan memenuhi ruangan. Ia tidak pernah mencari pujian, tapi keikhlasannya membuat orang lain justru menaruh hormat lebih dalam. Bahkan Rudy, kepala IT, yang dulu ikut meremehkan, kini sering meminta pendapat Agus dalam pengambilan keputusan teknis. Gus, menurut lo jalur kabel cadangan ini mending kita taruh di panel belakang atau kiri? Agus mengangguk pelan, lalu memberi saran berdasarkan pengalamannya. Dan saran itu selalu masuk akal. Suatu siang, saat Agus keluar dari ruang server, ia berpapasan dengan seorang karyawan lama yang pernah menertawakannya paling keras saat wawancara pertama. Lelaki itu berhenti, menunduk dalam-dalam, dan berkata lirih, "Gus, gue minta maaf. Dulu gue bego banget ngetawain lo." Agus hanya tersenyum tenang. "Udah, nggak usah dipikirin. Semua orang bisa salah." Jawaban itu membuat lelaki itu terdiam lama. Dalam hati, ia merasa ditampar oleh ketulusan yang luar biasa. Agus tidak pernah menyimpan dendam. Dari hari ke hari, rasa hormat terhadap Agus semakin besar. Banyak karyawan baru yang bahkan tidak tahu masa lalunya. Mereka hanya mengenal Pak Agus, sosok sederhana yang selalu siap datang lebih pagi, bekerja paling teliti, dan tidak pernah berbicara kasar. Sementara bagi mereka yang pernah menertawakannya dulu, setiap senyuman Agus seperti cermin, mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih memalukan dari meremehkan orang yang kelak jauh lebih baik dari dirimu sendiri. Arinda pun sering memperhatikan perubahan ini dari balik jendela ruang kerjanya. Ia melihat bagaimana suasana kantor menjadi lebih manusiawi sejak kehadiran Agus. Tak hanya sistem yang stabil, tapi hati para karyawan pun pelan-pelan berubah. Agus telah menjadi cermin bagi semua orang di perusahaan itu, bahwa kerendahan hati bisa lebih tinggi dari jabatan. Dan di tengah semua hormat yang datang padanya, Agus tetaplah Agus. Pria sederhana dengan senyum hangat, langkah tenang, dan hati yang tidak pernah menyimpan dendam. Hujan turun deras malam itu. Butir-butir air menabrak jendela tinggi kantor Metropolitan Tech, menimbulkan suara gemericik yang terdengar jelas hingga ke lantai atas. Kilatan petir sesekali menyambar, memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang basah. Gemerlap lampu jalanan tertutup tirai hujan yang tebal. Kebanyakan karyawan sudah pulang sejak sore, tapi lampu ruangan CEO di lantai 15 masih menyala. Di dalamnya, Arinda berdiri di depan jendela besar, menatap hujan dengan pandangan dalam. Sudah berbulan-bulan ia memperhatikan perjuangan Agus, dari pelamar OB yang ditertawakan menjadi sosok yang dihormati semua orang. Tapi malam ini, perasaan itu terasa jauh lebih berat, dan lebih dalam dari sekadar rasa kagum seorang bos terhadap karyawannya. "Gus, ke balkon lantai 15. Pesan singkatnya dikirim dari ponsel pribadi, bukan dari jalur kantor. Agus, yang masih lembur di ruang server seperti biasanya, membaca pesan itu dengan kening berkerut. Ia buru-buru membersihkan tangannya dari debu kabel dan naik ke lantai 15 menggunakan lift service. Begitu pintu balkon terbuka, angin dingin bercampur hujan menyapa. Arinda berdiri di sana dengan mantel panjang berwarna krem. Rambutnya sedikit basah oleh percikan hujan. Wajahnya tidak sekeras biasanya. Ada sesuatu yang lembut dalam tatapan matanya. "Bu, ada apa?" tanya Agus hati-hati. Arinda menatap hujan sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu. "Gus," katanya lirih, "ada satu hal yang sudah lama ingin aku katakan padamu." Agus hanya diam, menunggu. Hujan deras membuat suasana malam itu seakan menyelimuti mereka berdua dalam ruang waktu yang terpisah dari dunia. "Dulu, waktu kamu pertama kali datang ke kantor ini, aku ikut tertawa dalam hati,"
ucap Arinda perlahan. Aku pikir, kamu tidak akan pernah bisa menjadi siapa-siapa. Aku pikir, kamu hanyalah pelamar OB dengan pakaian lusuh dan ijazah SD. Agus menunduk. Kata-kata itu menusuk. Tapi ia tahu Arinda sedang jujur, bukan menghina. Tapi ternyata aku salah besar, lanjut Arinda. Sekarang, orang-orang yang dulu meremehkanmu berdiri dengan hormat setiap kali kamu lewat. Kamu bukan hanya menyelamatkan sistem kami. Kamu menyelamatkan semangat tempat ini. Kamu mengajarkan semua orang, termasuk aku, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh tampilan luar. Agus terdiam. Hujan semakin deras, tapi suara Arinda terdengar jelas, seperti menembus bisingnya rintik air. Arinda perlahan mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Sekarang, aku bukan hanya menghormatimu, Gus, katanya lirih. Aku bangga padamu. Hati Agus bergetar. Ia, pria sederhana yang dulu ditertawakan di lobi, kini berdiri di balkon mewah bersama seorang CEO cantik yang dulu begitu jauh dari jangkauannya. Terima kasih, Bu. Ucap Agus pelan. Saya cuma pengen buktiin kalau orang kecil juga bisa berarti. Arinda menggeleng pelan. Bukan cuma berarti, Gus. Kamu istimewa. Tangan Arinda perlahan terulur. Dalam derasnya hujan, ia menggenggam tangan Agus, bukan sebagai bos dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang saling menghargai perjuangan satu sama lain. Sentuhan itu hangat, kontras dengan udara dingin malam itu. Agus terpaku, tangannya sempat kaku, tapi kemudian ia balas menggenggam pelan. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena gugup menghadapi CEO, tapi karena perasaan yang mulai tumbuh pelan-pelan selama ini akhirnya menemukan ruangnya sendiri. Arinda menatap matanya, tak lagi dengan wibawa atasan, melainkan dengan tatapan lembut seorang wanita yang benar-benar kagum. Kalau saja aku mendengarmu lebih awal, mungkin semua ini takkan terjadi. Tapi aku bersyukur, aku diberi kesempatan untuk mengenal kamu lebih jauh. Ucapnya dengan senyum tipis. Hujan membasahi ujung rambut mereka. Angin malam menusuk kulit, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Saat itu, dunia seperti mengecil, tinggal mereka berdua dan suara hujan yang menjadi saksi perubahan hubungan itu. Gus, ucap Arinda lagi, kamu bikin aku percaya, kalau ketulusan itu nyata. Agus tak tahu harus membalas apa. Ia hanya tersenyum, senyum yang datang dari hati yang selama ini dipendam dalam diam. Malam itu, di tengah derasnya hujan dan dinginnya angin, dua hati yang pernah dipisahkan oleh status mulai saling mendekat. Tidak ada janji manis, tidak ada pengakuan cinta eksplisit, hanya genggaman tangan dan keheningan hangat yang lebih kuat dari 1000 kata. 2 tahun berlalu sejak malam hujan di balkon itu, malam ketika hati dua orang yang berbeda dunia mulai saling mendekat. Waktu telah mengubah banyak hal di Metropolitan Tech. Gedung yang dulu hanya menyaksikan perjuangan seorang pelamar OB kini menjadi tempat di mana kisah cinta dan semangat hidup tumbuh perlahan tapi kuat. Agus bukan lagi staf kecil di ruang server. Kini, semua orang memanggilnya dengan hormat, Kepala Sistem Keamanan Perusahaan. Jabatan itu bukan hadiah belas kasihan, melainkan hasil dari kerja keras yang tak pernah berhenti. Ia melewati hari-hari panjang, malam tanpa tidur, dan ratusan momen genting untuk menjaga stabilitas sistem. Para karyawan baru bahkan banyak yang tak tahu bahwa pria berkemeja sederhana itu dulunya adalah pelamar OB yang ditertawakan. Bagi mereka, Agus adalah sosok penting, orang yang selalu siap turun tangan saat sistem bermasalah, dan orang yang paling disegani karena keteguhan dan kerendahan hatinya. Namun perubahan paling besar bukan hanya pada posisinya di perusahaan, melainkan di dalam hubungannya dengan Arinda. Awalnya, hubungan mereka tumbuh dalam diam. Dari tatapan yang lebih lama dari biasanya, percakapan ringan sepulang kerja, hingga kebersamaan tak terencana di ruang server saat hujan turun. Seiring waktu, rasa kagum berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Arinda mulai terbuka kepada Agus tentang kesepian di balik kesuksesannya sebagai CEO muda, tentang beban yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Agus mendengarkan dengan sabar, dengan mata yang tidak menilai, sesuatu yang tak pernah ia temukan dari orang-orang di sekelilingnya. Sementara itu,
Agus pun perlahan mulai menerima kenyataan bahwa perasaannya kepada Arinda bukan sekadar kekaguman terhadap bosnya. Ia menyukai cara Arinda menatapnya bukan sebagai bawahan, tapi sebagai sosok yang berarti. Cinta itu tumbuh perlahan, seperti tetes air yang membentuk sungai. Suatu malam, dalam acara internal perusahaan, Arinda melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Di atas panggung kecil di depan ratusan karyawan, ia memperkenalkan Agus. Bukan sebagai kepala keamanan sistem, tetapi sebagai orang istimewa dalam hidupnya. Banyak dari kalian yang mengenal Agus sebagai pelindung sistem kita, ucap Arinda lantang. Tapi bagi saya pribadi, Agus adalah seseorang yang lebih dari itu. Ia adalah alasan kenapa saya percaya bahwa ketulusan masih ada di dunia ini. Ruangan seketika hening, lalu meledak dalam tepuk tangan. Banyak karyawan saling pandang. Tak sedikit yang terharu. Mereka menyadari cinta ini bukan cinta instan. Ini cinta yang tumbuh bersamaan dengan perjuangan. Bahkan keluarga Arinda pun perlahan menerima kehadiran Agus. Awalnya, banyak keraguan. Dia cuma lulusan SD. Tanya salah satu pamannya dengan nada ragu saat pertemuan keluarga pertama. Tapi saat melihat cara Agus berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan hati, dan menundukkan kepala dengan hormat, semua kebekuan mencair. Orang tuanya, yang awalnya tak yakin, perlahan melihat sesuatu yang istimewa pada Agus. Bukan kekayaan, bukan status, tapi ketulusan yang langka. Bagi Agus sendiri, perjalanan ini tidak mudah. Ia pernah berpikir ia tak pantas berada di sisi seorang CEO yang dihormati banyak orang. Tapi Arinda selalu menggenggam tangannya, menatap matanya, dan berkata dengan tegas, "Cinta kita bukan tentang status, Gus. Cinta kita tentang perjuangan." Kabar hubungan mereka akhirnya menyebar ke seluruh kantor. Ada yang mendukung, ada yang terkejut, dan tentu saja ada yang mencibir diam-diam. Namun satu hal yang tak bisa disangkal, semua orang menghormati Agus. Karena sebelum ia menjadi kekasih sang CEO, ia terlebih dahulu membuktikan dirinya sebagai sosok yang layak dihormati. Di sebuah sore yang hangat, Arinda dan Agus berjalan berdampingan di taman atap perusahaan. Bunga-bunga bugenvil bermekaran. Angin sore menyapu rambut mereka. Arinda menggenggam tangan Agus erat. Tak lagi sembunyi-sembunyi. "Dulu aku berpikir cinta hanya untuk orang setara," ucap Arinda lirih sambil menatap langit senja. Tapi ternyata, cinta sejati datang dari hati yang kuat, bukan status. Agus tersenyum kecil. "Saya juga dulu nggak pernah mimpi bisa jalan sama ibu begini. Saya cuma pengen kerja bener. Nggak pengen disayang siapa-siapa." Tapi sekarang, ia berhenti sejenak, menatap wajah Arinda. "Saya bersyukur, Tuhan kasih saya lebih dari yang saya harapkan." Arinda menyandarkan kepalanya di bahu Agus. Di bawah langit oranye Jakarta, dua orang yang pernah dipisahkan oleh jurang status kini berjalan dalam satu langkah. Cinta mereka bukan hadiah instan, tapi hasil dari perjuangan panjang, penghargaan, dan kejujuran. Matahari Jakarta bersinar lembut pagi itu. Langit biru cerah, seolah ikut merayakan hari yang telah lama dinanti. Di taman luas belakang gedung Metropolitan Tech, tempat yang dulu hanya menjadi lokasi lewat karyawan dan tempat Agus pernah berdiri dalam hinaan, kini berubah menjadi taman pernikahan yang megah. Karpet putih terbentang dari pintu utama menuju pelaminan. Bunga melati dan mawar putih menghiasi kanan kiri jalan, menebar aroma segar yang bercampur dengan hembusan angin sepoi. Kursi-kursi elegan tersusun rapi. Pita emas melingkari setiap sandaran kursi. Balon putih melayang ringan, memberi kesan hangat dan sakral. Para karyawan Metropolitan Tech telah berkumpul. Dari satpam, resepsionis, tim IT, hingga jajaran direksi. Mereka semua berdiri dengan wajah haru dan kagum, menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pernikahan CEO mereka dengan mantan OB yang dulu ditertawakan. Musik gamelan lembut dan denting piano mengiringi langkah Agus saat ia muncul dari sisi taman. Ia mengenakan setelan jas hitam elegan. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya bersih dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Setiap langkahnya adalah kenangan. Ia pernah berjalan di tempat yang sama dengan kepala tertunduk karena hinaan. Kini, ia melangkah tegak.
Wah, itu Agus, kan? Bisik seorang karyawan baru. Iya, jawab rekannya pelan. Dulu dia dilamar OB di sini. Sekarang, lihat dia. Semua mata memandangnya dengan rasa hormat yang tulus. Bukan karena jabatan, tapi karena perjuangannya. Beberapa menit kemudian, musik berubah. Dari balik pintu kaca taman, Arinda berjalan perlahan dalam gaun putih panjang dengan rendah halus di ujungnya. Rambutnya terurai elegan. Mahkota kecil bertengger di atas kepalanya. Cahaya matahari menyinari wajahnya, membuatnya tampak seperti sosok malaikat. Saat mata mereka bertemu, semua suara hilang. Hanya ada dua orang dalam dunia itu, Agus dan Arinda. Perempuan yang dulu hanya bisa ia pandang dari kejauhan kini berjalan menuju pelaminan, untuk menjadi pendamping hidupnya. Ketika Arinda tiba di sisinya, ia tersenyum tipis lalu berbisik. Dulu kau cuma orang yang mereka hina, ucapnya lembut. Tapi sekarang, kaulah pelindung hatiku. Agus tertegun. Kata-kata itu seperti membayar semua luka dan penghinaan yang pernah ia telan sendirian dulu. Ia mengangguk kecil, matanya berkaca-kaca, lalu membalas pelan. Dan kau, orang pertama yang percaya pada aku. Prosesi pernikahan dimulai. MC memandu acara dengan suara tenang. Dalam janji suci mereka, tak ada kemewahan berlebihan, hanya kesederhanaan dan kehangatan yang membuat setiap orang yang hadir menitikan air mata. Rudy, kepala IT yang kini menjadi sahabat dekat Agus, berdiri di barisan depan sambil menyeka air mata. Gila, bro, dulu kita ketawain lo. Gumamnya pelan pada diri sendiri. Resepsionis yang dulu menutup hidung kini menggenggam tangan temannya erat. Air matanya menetes diam-diam. Ketika Agus mengucap janji pernikahan, suaranya bergetar tapi mantap. Dulu, aku datang ke tempat ini dengan pakaian lusuh dan hati yang penuh rasa takut. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan karena aku hebat, tapi karena cinta, kejujuran, dan kesempatan yang Tuhan kasih. Terima kasih sudah percaya sama aku, Arinda. Arinda menjawab dengan suara yang tak kalah hangat. Dulu aku melihatmu sebagai seseorang yang kecil. Padahal kaulah yang paling besar hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin berjalan di sisimu. Bukan sebagai bos dan bawahan, tapi sebagai suami dan istri. Semua tamu berdiri dan bertepuk tangan. Suara gemuruh tepuk tangan itu menggema di taman, menyatu dengan semilir angin dan harumnya bunga melati. Ketika cincin melingkar di jari mereka, langit biru di atas terasa lebih terang. Di pelaminan putih itu, dua orang dari dunia yang sangat berbeda dipersatukan, bukan oleh status, tapi oleh perjuangan dan cinta yang tulus. Setelah acara, para karyawan berbaris untuk memberi selamat. Selamat ya, Pak Agus. Seru beberapa staf dengan wajah ceria. Selamat, Bu Arinda. Sambung yang lain. Bahkan orang-orang yang dulu mencibir kini menatap dengan mata berkaca-kaca. Merasa malu tapi juga bangga menjadi saksi perjalanan itu. Agus menggenggam tangan Arinda lebih erat. Ia menatap langit Jakarta yang biru, menghirup dalam-dalam udara pagi yang segar. Dulu aku hanya pelamar OB yang ditertawakan. Sekarang aku berdiri di sini sebagai suami dari wanita yang pernah menatapku dari atas. Ia membuktikan bahwa hinaan bukan akhir, melainkan awal dari kisah besar. Arinda menoleh dan tersenyum lembut. Kita mulai hidup baru ya, Gus. Agus mengangguk. Matanya berbinar. Iya, Rin. Mulai hari ini, bukan cuma sistem perusahaan yang kujaga, tapi juga hatimu. Dan di taman tempat hinaan dulu terlontar, kini hanya ada cinta yang menggetarkan seluruh kantor.